tugas. Bukunya tugas terus. Tugas UAS metode pembelajaran. Mengapa memilih metode Suzuki untuk belajar musik? Yang pertama, sejarah metode Suzuki. Metode Suzuki yang juga dikenal sebagai Mother Tongue Mode dikembangkan oleh Dr. Shinichi Suzuki pada awal abad ke-20, lahir di Nagoya, Jepang. Suzuki mulai mengembangkan metode ini setelah menyadari bahwa semua anak di seluruh dunia belajar berbicara bahasa ibu mereka dengan cara yang alami. Terinspirasi oleh proses pembelajaran ini, ia menciptakan pendekatan yang didasarkan pada prinsip bahwa setiap anak bisa belajar. Metode ini resmi diperkenalkan pada tahun 1945 dan semakin dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua. Yang kedua, filosofi pendidikan Shinichi Suzuki. Filosofi pendidikan Shinichi Suzuki sangat sederhana namun mendalam. Setiap anak memiliki potensi untuk belajar dan berkembang. Suzuki percaya bahwa lingkungan dan dorongan positif dari orang tua serta guru sangat penting. Ia berpendapat bahwa pembelajaran musik tidak hanya untuk menghasilkan musisi, tetapi lebih untuk membentuk karakter, menanam disiplin diri, dan memupuk cinta musik pada anak. Yang ketiga, perkembangan dan pengaruh global. Metode Suzuki telah menyebar dari Jepang ke seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, Eropa, dan banyak negara lainnya. Metode ini telah diapresiasi dan diterapkan dalam berbagai budaya, menunjukkan fleksibilitas dan relevansi prinsip-prinsipnya. Pendekatan ini tidak hanya diterapkan pada instrumen seperti biola, tetapi juga pada piano, gitar, dan bahkan alat musik lainnya. 1. Prinsip-prinsip utama dalam metode Suzuki. Yang pertama, belajar sejak dini. Salah satu prinsip utama dalam metode Suzuki adalah pentingnya memulai pendidikan musik sedini mungkin. Suzuki berpendapat bahwa periode awal kehidupan anak adalah waktu yang paling kritis untuk pengembangan kemampuan musik, mirip dengan proses belajar berbicara. Dengan mendengar musik sejak bayi dan mulai praktik instrumen di usia dini, anak dapat menginternalisasi struktur musik secara lebih alami. Yang kedua, pentingnya lingkungan dan peran orang tua. Lingkungan yang mendukung dan peran aktif orang tua sangat penting dalam metode Suzuki. Orang tua dianggap sebagai guru pertama anak dengan musik dan memberi dorongan serta motivasi. Anak yang bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan yang kaya dengan musik dan memberi dorongan serta motivasi yang diperlukan. Mereka bekerja sama dengan guru untuk memastikan bahwa anak mengikuti latihan harian dan mendapat umpan balik yang positif secara konsisten. Manfaat memiliki orang tua sebagai mentor di rumah adalah fitur yang membedakan Suzuki dari metode pengajaran lainnya. Orang tua dapat mengatur waktu yang dihabiskan untuk berlatih dan apa yang mereka lakukan selama latihan. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan motivasi anak, tetapi juga memperkuat hubungan antara orang tua dan anak. Menurut survei yang dilakukan oleh organisasi Suzuki Internasional, lebih dari 80% orang tua melaporkan bahwa mereka merasa lebih dekat dengan anak mereka melalui pengalaman belajar bermusik bersama. 3. Pembelajaran dengan pendengaran. Metode Suzuki menekankan pembelajaran musik melalui pendengaran, bukan hanya membaca notasi. Sama halnya dengan seorang anak yang mempelajari bahasa ibu. Pada awalnya ia hanya mendengar dan meniru, lalu ketika sudah lancar berbicara, barulah ia diajarkan membaca. Anak-anak diajarkan untuk mendengar musik secara intensif dan menirukan suara yang mereka dengar. Ini membantu mereka mengembangkan kepekaan musikal dan kemampuan mendengarkan yang kritis.
yang kemudian memudahkan mereka untuk belajar membaca notasi musik di kemudian hari. Keunggulan metode Suzuki. Yang pertama, fokus pada pengembangan karakter. Metode Suzuki tidak hanya fokus pada kemampuan teknis, tetapi juga pada pengembangan karakter. Anak-anak diajarkan nilai-nilai seperti kerja keras, ketekunan, dan disiplin. Suzuki percaya bahwa melalui musik, anak-anak dapat belajar menjadi individu yang lebih baik dan lebih berempati. Hal ini sejalan dengan moto Suzuki bahwa karakter pertama, kemampuan kedua. B. Membangun keterampilan sosial. Anak-anak yang belajar melalui metode Suzuki seringkali mengambil bagian dalam kelompok atau orkestra yang membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial. Mereka belajar bagaimana berkolaborasi, mendengarkan satu sama lain, dan bekerja sebagai bagian dari sebuah tim. Pengalaman ini tidak hanya bermanfaat bagi perkembangan musikal mereka, tetapi juga bagi kemampuan sosial dan emosional mereka. Berikutnya, pengalaman belajar yang efektif. Metode Suzuki menekankan bagaimana belajar yang interaktif dan menyenangkan. Melalui pelajaran yang melibatkan permainan, latihan kelompok, dan resital berkala, anak-anak tetap termotivasi dan terlibat. Proses pembelajaran yang dinamis ini membantu menjaga minat mereka dan memastikan bahwa mereka menikmati perjalanan mereka dalam belajar musik. Yang ketiga, implementasi atau pelaksanaan penerapan metode Suzuki dalam keseharian. A. Peran orang tua dalam mendukung. Orang tua memainkan peran yang sangat penting dalam metode Suzuki. Mereka tidak hanya mendukung anak dalam latihan harian, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam pelajaran musik. Orang tua diharapkan untuk belajar dasar-dasar dari instrumen yang dimainkan anak mereka agar dapat membantu mereka dalam cara yang benar. B. Interaksi kurikulum sekolah. Metode Suzuki dapat diinteraksikan dengan kurikulum sekolah. Banyak sekolah musik dan program pendidikan formal yang telah mengadopsi prinsip-prinsip Suzuki, memungkinkan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan musik yang komparatif tanpa mengorbankan pelajaran akademik mereka. Ini memastikan bahwa anak-anak dapat mencapai keseimbangan yang harmonis antara pendidikan musikal dan akademik. Yang keempat, penerapan metode Suzuki. Banyak penelitian dan jurnal akademik telah memujukan efektif metode Suzuki. Sebagai contoh, sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Research in Music Edition memukakan bahwa anak-anak yang belajar dengan metode Suzuki menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterampilan musikal dan perkembangan sosial. Setelah itu, video-video yang diproduksi oleh beberapa lembaga pendidik musik menunjukkan bagaimana metode Suzuki diaplikasikan dalam kelas nyata. Berikut adalah video seorang guru yang menjelaskan bagaimana metode Suzuki diterapkan kepada anak. Proses pembelajarannya sendiri, anak-anak biasanya pertama kali kita nggak langsung kasih violin yang beneran kayak gini, maksudnya real violin beserta bownya. Biasanya kita pakai stick dari kayu dan juga kita pakai dummy violin terbuat dari styrofoam gitu supaya lebih ringan, dan mereka juga dilatih untuk bertanggung jawab atas instrumen mereka sebelum mereka pakai real violin. Jadi ketika kita kasih yang violin yang dummy dulu pertama, mereka akan nggak sabar nih untuk dapat real violin. Ketika mereka udah bisa take care dengan violinnya dengan baik, mereka akan oke, nanti ketika aku punya real violin, aku akan memperlakukannya dengan baik sebaik aku memperlakukan dummy violin kayak gitu. Jadi pertama, anak juga nggak langsung megang bow yang benar kayak gini. Kalau biasanya teman-teman yang udah belajar biola atau sebelumnya pernah lihat orang-orang yang megang bow, kan mereka pertamanya megangnya kayak gini. Nah, untuk anak-anak yang berawal dari metode Suzuki, biasanya kita megang bownya dibalik. Nah, biasanya ini yang bikin bingung. Orang tua yang pertama kali belajar juga pasti bingung. Kenapa? Karena ketika tumpuannya ada di sini, ketika belajar pertama kali, pasti akan berat. Dan mereka otomatis kalau gesek, mainnya pasti akan kayak gini. Miring.
Ini juga aku baru pertama kali belajar ketika aku ikut training Suzuki. Sebelumnya aku nggak tahu sama sekali, oh ternyata di Suzuki itu kita belajarnya dari sini. Karena kalau di bow itu dia biasanya ada balance point, di mana kamu bisa megang bowmu dengan seimbang, jadi geseknya bisa lurus. Kayak gitu. Jadi anak-anak mengimitasi apa yang gurunya berikan. Jadi misalnya aku pakai real violin kayak gini dan real bow, dan anak-anak pakai dummy violin dan juga stick yang bohongan. Jadi mereka juga main ritmenya aja. Jadi nggak ada suara. Mereka main ritme sama seperti ini. Ini adalah ritme pertama yang mereka pelajari, yaitu Twinkle Variation A. Biasanya kita menyebutnya ta 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 kalau di istilah musik, atau ti 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 ta ta. Nah, tapi kalau di Suzuki kita bisa menggantinya dengan nama-nama makanan atau nama-nama buah yang lebih familiar supaya anak-anak gampang mengingatnya. Biasanya kalau misalnya kita dari Indonesia, kita bisa menggantinya dengan yang lebih familiar, misalnya nasi goreng kerupuk, nasi goreng kerupuk. Nah, sebelum kita berlatih dengan dummy violin, biasanya maminya atau parentsnya, orang tua, ayah atau ibu, biasanya mereka ikut tepuk tangan supaya anaknya juga makin terbiasa mendengar ritmenya. Nasi goreng kerupuk, ya seperti itu. Jadi nggak cuma guru yang berperan aktif dan juga anak, tapi orang tua di situ juga berperan aktif. Di rumah juga mereka bisa belajar bersama orang tuanya dan bisa terus tidak hanya mengimitasi, tapi juga bisa terus merepetisi apa yang sudah diajarkan selama 1 minggu sekali. Dengan semua keunggulan ini, jelas mengapa banyak orang tua dan pendidik memilih metode Suzuki untuk anak-anak mereka. Melalui pendekatan yang holistik dan terstruktur, metode Suzuki tidak hanya membantu anak belajar musik, tetapi juga membentuk mereka menjadi individu yang lebih baik secara keseluruhan. Secara keseluruhan, metode Suzuki menawarkan pendekatan holistik dalam pembelajaran musik yang tidak hanya membantu anak belajar alat musik, tetapi juga membentuk karakter mereka. Dengan prinsip-prinsip dasar yang kuat, keterlibatan orang tua dan fokus pada pengembangan sosial serta emosional, metode Suzuki memiliki pilihan yang sangat baik bagi orang tua dan pendidik yang ingin memberikan pendidikan musik berkualitas kepada anak-anak mereka. Melalui metode ini, siswa tidak hanya menjadi musisi yang terampil, tetapi juga individu yang lebih baik secara keseluruhan.